Mas kalian pimpin doa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Berdoa, dimulai. Mari kita berdoa. Dan terima kasih kepada ini sudah kami akan mulai pembelajaran dan berbagi dari Tuhan dari awal sampai akhir pada nama Yesus. Amin. Amin. Nah, oh ya silakan. Pagi ini kita akan mempelajari tentang energi di sekitarku, oke? Banyak sekali energi di sekitar kita, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, setelah kita berdoa, yuk kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Boleh berdiri? Seperti biasa, sudah kebiasaan kita sudah. Solid Kids. Mungkin waktu
Indonesia Raya dan gundul-gundul pacul. Sekarang apa yang kalian telah pelajari kemarin? Pada materi sebelumnya di IPAS yang kalian pelajari apa? Energi. Terus apa lagi? Di bahasa Indonesia ada apa? Selanjutnya matematika terakhir kita volume. Oke, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembelajaran ketiga mata pembelajaran itu tadi. Tujuan pembelajarannya tentang menjelaskan berbagai bentuk energi dan perubahannya. Terus mengidentifikasi pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari, mengukur luas dan volume benda yang terkait dengan penggunaan energi, membaca dan memahami teks eksposisi tentang energi. Selanjutnya menulis teks eksposisi tentang pentingnya penggunaan energi secara bijak. Selanjutnya menyajikan hasil pengamatan atau percobaan tentang energi dalam bentuk laporan sederhana. Tujuan kita hari ini adalah itu. Ada 6. Kalian nanti akan belajar dengan bunda seperti ini. Sekarang, apakah ada yang tahu tentang apa yang ada di pikiranmu tentang teks eksposisi? Mungkin ada yang tahu, ayo silakan angkat tangan. Teks eksposisi, kalian? Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi. Oke, contohnya seperti apa? Informasi, banyak sekali ada contohnya. Ada yang tahu? Di sekolah kita ada di Mading. Tentang teks eksposisi itu tentang kata masalah tentang informasi. Apalagi selain di sekolah, contohnya itu, iya pengumuman. Pengumuman di mana? Banyak. Ada lagi, Mas Radit? Iklan. Banyak sekali. Ada yang tahu lagi, Mas Nando? Hah? Iya, di berita TV itu juga menyiarkan tentang pengumuman. Sekarang banyak bencana di berita-berita di TV, di TikTok. Biasanya kalian lihat TikTok kan sukanya itu banyak tentang informasi-informasi, oke? Sudah mengerti tentang ini seputar teks eksposisi. Selanjutnya, apa yang kalian tahu tentang energi? Energi, Mevita? Iya. Contohnya energi apa saja? Misalnya, Mas Kalen? Energi bunyi. Gisel? Gerak. Rehan? Kimia. Listrik. Banyak sekali. Cia? Cahaya. Contohnya kalau cahaya apa? Lampu. Apa lagi? Sinar matahari. Iya, sinar matahari itu energi terbesar di bumi. Oke? Ada yang tahu tentang perubahan energi? Misalnya perubahan energi apa? Nanti kan? Kimia menjadi gerak. Contohnya apa? Kimia menjadi gerak? Iya, setelah kita makan jalan jadi gerak. Apa lagi Mas Vito? Listrik bergerak. Contohnya? Kipas. Ini kipasnya. Kalau nggak dicolok akan muter-muter, akan bergerak. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Di rumah ada mungkin. Apalagi dari listrik ya, Mbak Gisel? Apa contohnya? Blender. Blender itu juga bergerak dulu, muter-muter toh. Iya, blender. Selanjutnya, kalau misalkan TV ini energinya perubahan dari energi apa? Televisi listrik ke cahaya. Terus apa lagi? Listrik ke bunyi. Listrik cahaya jadi bunyi. Gitu. Terus sekarang yang kalian tahu tentang volume. Bukan volume loh ya, volume suara bukan loh. Ini volume. Ada yang tentang volume? Masalah luas. Apalagi? Isinya apa? Isi dari apa? Botol minum. Itu nanti kita akan menghitung volume botol minummu. Bawa botol minum kan semua? Nah, nanti kita akan menghitung
layar, ini adalah Sisi dan Lala. Sisi sedang mandi hujan bersama di halaman rumah. Di halaman tersebut terdapat sebuah ember yang sudah penuh terisi air hujan. Kemudian, Lala mengajak Sisi untuk berlomba memasukkan air dari ember ke dalam gelas yang berukuran sama besar, yaitu 100 ml. Lala dan Sisi menggunakan sendok yang berbeda. Lala menggunakan sendok makan untuk memasukkan air ke gelas, sedangkan Lily menggunakan sendok teh. Siapakah yang akan menang? Kita semua tahu kalau sendok makan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sendok teh. Banyaknya air yang akan dimasukkan ke gelas berukuran sama. Tetapi, karena sendok yang dipakai Lala lebih besar, maka Lala akan memenuhi gelasnya lebih cepat dibandingkan Sisi. Dalam hal ini, kita dapat menyebutkan air yang berada di dalam gelas dengan sebutan volume air. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek di sini adalah air, dan ruang yang dimaksud adalah gelas. Maka, volume adalah banyaknya air yang masuk ke dalam gelas. Lala dan Sisi menggunakan gelas berukuran 100 ml. Jadi, kita dapat mengatakan kalau volume air adalah 100 ml. Dari penjelasan tadi, kita mengetahui kalau volume pada setiap benda berbeda-beda. Kita bisa lebih banyak mempelajari volume di website dan aplikasi Zenius kelas 5 SD, bab 2 tentang volume. Jika seperti yang tadi ya, punyanya siapa? Lili, Sisi dan Lala. Tadi kan gelasnya ada dua toh? Gelasnya ada dua. Gelasnya dua dengan jumlah gelas itu isinya sama, 100 ml. Dimasukkan sendok, mereka kan membawa sendok satu-satu toh. Cuma Sisi membawa sendok teh, Lala membawa sendok. Nah, jika itu dimasukkan, volume siapa yang lebih besar? Punya siapa? Sisi atau Lala? Kenapa? Silakan angkat tangan. Siapa yang tahu kenapa alasannya? Iya, karena sendoknya lebih besar. Jadi ukurannya itu juga menentukan volume. Seperti misalkan punya Mas Devon ini. Kan ukuran segini, jika dimasukkan sendok yang ukurannya lebih kecil, maka volumenya akan kecil. Tapi jika dimasukkan sendok, tadi sendok makan, dia akan lebih besar lagi. Mengerti yang tentang volume? Oke, kita lanjut ke IPA. Hai teman-teman, pagi ini Pipo, Lula, dan Bob berencana membereskan halaman belakang rumah Pipo untuk acara api unggun malam ini. Tapi ternyata Bob bangunnya kesiangan. Jadi mereka harus mempersiapkannya setelah jam makan siang. Memberes halaman di siang hari rasanya lebih panas ya daripada berberes di pagi hari. Nah, makanya Bob, jangan sering-sering bangun siangan. Itu juga sebabnya kenapa aku lebih suka berolahraga di pagi hari. Kalau di siang hari, matahari bersinar terik dan memancarkan banyak energi panas ke bumi. Pantesan aku jadi cepat merasa kepanasan dan kehausan. Iya, itu karena matahari adalah salah satu sumber energi panas. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Selain matahari, api unggun yang akan kita nyalakan nanti malam dan juga gesekan dua benda adalah sumber energi panas lainnya. Kata ibuku, pada zaman dulu, manusia purba membuat api dengan cara menggosok-gosokkan batu sampai menimbulkan api loh. Nah, selanjutnya mari kita lihat beberapa manfaat energi panas dalam hidup sehari-hari. Panas matahari yang terpancar ke bumi membuat suhu di bumi menjadi ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari juga memungkinkan untuk terjadinya siklus air di bumi dan perubahan musim. Panas matahari juga bisa mengeringkan pakaian dan makanan kan? Iya Bob, bahkan panas dari kompor bermanfaat untuk Kenapa panas matahari bisa untuk
mengeringkan pakaian? Ada yang tahu? Samuel? Karena panas matahari membuat Apa? Air pada jemuran. Karena pakaian kan basah toh. Kalau dijemur terkena sinar matahari itu akan menguap. Airnya menguap sehingga akan menjadi kering. Setelah itu kompor. Memanaskan air dalam teko. Kalau kita lebih lama di sini nih, tubuh kita pasti akan terasa tambah hangat. Hal ini terjadi karena panas dari sumber energi panas masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi jika kita kehujanan, lama-kelamaan tubuh kita akan menggigil. Hal ini terjadi karena panas dari dalam tubuh kita keluar dari tubuh kita. Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Panas bisa pindah dari sumbernya ke tempat lain loh. Contohnya adalah panas matahari berpindah ke bumi, sehingga permukaan bumi jadi hangat. Matahari adalah sumber energi panas terbesar bagi bumi. Walaupun sebagian panasnya telah berpindah ke tempat lain, matahari tidak akan menjadi dingin. Air panas juga adalah sumber energi panas, tapi air panas tidak bisa menghasilkan panas yang baru. Panas yang dikandungnya dapat berpindah ke udara luar yang lebih dingin. Jadi, karena perpindahan panas tersebut, air panas yang semula panas perlahan-lahan berubah menjadi dingin. Tapi perpindahan panas dapat dicegah, yaitu dengan cara memasukkan air panas ke termos. Sama seperti yang dilakukan ibuku. Termos kan alat yang mencegah terjadinya perpindahan panas. Air panas di termos dapat tetap panas untuk waktu yang lama. Nah, cara perpindahan panas itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas yang tidak diikuti dengan perpindahan bagian zat yang dilaluinya disebut perpindahan panas secara hantaran atau konduksi. Itu artinya perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat dong. Contohnya adalah ketika sebatang logam dipanaskan, seluruh bagian batang logam pasti akan menjadi panas. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan bagian zat yang dilaluinya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi pada gas adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Juga waktu kita memanaskan air, bagian yang menerima panas akan bergerak ke atas, sedangkan air yang dingin berpindah ke bawah. Hal ini terus berputar sehingga seluruh air menjadi sama atau mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara, seperti cuaca pada siang hari ini. Kulit kita ngerasain banget panasnya. Panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Kemudian panas matahari memasuki lapisan atmosfer bumi. Oke, sekarang keluarkan pakaian. Dipas ya. Dipasmu keluarkan. Cari. Ayo, kamu buka bab yang energi di sekitarku. Yang biasa kemarin. Coba, Bunda mau tahu. Sebutkan beberapa energi yang ada di rumahmu. Apa aja? Sehat? Iya, di rumah ada banyak. Kalau di sekolah, di sekitar, di kelas aja, di kelas ini. Ada apa aja? Yang ada di kelas ini apa aja? Berhentinya silakan Tito. energi gerak, Yang mana gerak itu? kipas, Kipas angin. Terus apa lagi? energi listrik, Listrik? Apa listriknya? TV, TV. Apa lagi? terus energi cahaya, Cahaya. Apa? Mana? TV, TV bisa. Apa lagi? terus
tinggi dari kipas angin. Terus TV nggak ada bunyinya? Ada. Terus yang cahaya apa lagi kalau di kelas kita? Lampu. Oke, selanjutnya. Tadi contoh atau manfaat energi matahari untuk kita, untuk bumi itu apa? Energi matahari untuk apa aja? Di bukumu, ayo dicari. Selain mengeringkan pakaian, apa lagi? Hah? Ideal untuk makhluk hidup. Terus untuk apa lagi? Untuk proses fotosintesis. Fotosintesis kalau nggak ada matahari bisa atau tidak? Apa fotosintesis itu? Oke, angkat tangan. Saya tunjuk Mas Yehuda. Apa tadi fotosintesis? Jadi kalau tidak ada matahari apakah bisa? Tidak bisa. Energi yang paling dibutuhkan untuk proses fotosintesis dan untuk semua makhluk di bumi itu yang paling penting adalah matahari, energi matahari. Sekarang kalian lihat di lampu merah ada panel surya. Panel surya itu bagaimana cara kerjanya? Menggunakan energi apa panel surya itu? Masalah matahari. Bagaimana prosesnya terjadinya panel surya terjadi listrik itu? Cahaya matahari dan matahari oleh panel surya sehingga menjadi listrik. Iya. Jadi menyerap energi matahari. Nah, jadi bisa menggunakan energi listrik. Terus ada baling-baling. Tahu? Ada baling-baling itu PLTA, menghasilkan listrik juga. Banyak sekali menghasilkan listrik. Terus kalau kalian di rumah, misal ya di rumah, kegiatan apa yang menggunakan listrik? Ke panas. Dari listrik menjadi panas. Angkat tangan. Kalau setrika. Terus dari apa? Mas Nando, apa lagi? Listrik ke Kompor listrik. Kompor listrik bisa untuk mendidihkan air, masak air kan menjadi panas. Terus apa lagi? Listrik ke panas. Selain tadi apa? Selain karet, setrika baju. Cewek-cewek ini biasa nih, cipi-cipi. Kalau mau pigi-pigi, rambutnya diapain? Dicatok. Loh, bukan cipi-cipi yang jawab. Mas Radit yang jawab. Kamu biasa dicatok rambutnya Mas Radit. Kamu kok tahu catok? Dari mana itu? kalau nonton TikTok biasanya. Oh, kalau nonton TikTok, makanya sering nonton TikTok jadinya tahu rambutnya dicatok. Apa lagi? Microwave, menghangatkan makanan. Bisa. Itu dari listrik ke panas. Terus selanjutnya di rumah. Kalau di rumah tadi kan sudah kan di ruangan ini. Di rumah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nando, lampu. Apa lagi? Di rumah TV. Apa mas itu? Sudah dijawab Mas Nando. Apa lagi? Apa lagi? Kamu biasanya main game. Main game itu pakai apa? HP. Sering ya main game gitu? Sering. Terus di rumah lagi. Dari energi cahaya. Ya. Oh bukan, maaf. Dari energi gerak menjadi bunyi.
kipas angin. Dari gerak bunyi tadi dari listrik kan, terus digerakkan jadi bunyi ini. Terus apa lagi? Energi bunyi itu contohnya apa saja? Radio, gitar bisa bunyi kalau diapain? Dimain, diapain? Dipetik. Terus apa lagi? Energi bunyi. Ya udah. Blender. Nih, gitu ya. Ada lagi di rumah? Bunyi yang berbunyi. Apa lagi? Angkat tangan. TV, hair dryer, nih, hair dryer. Itu, udah. Setelah itu, dari energi tadi kan ada energi kimia. Sekarang contoh energi kimia. Cari di bukumu ada, buka buku. Contoh energi kimia apa saja? Baterai, makanan, bensin. Sekarang, kan itu tadi contohnya ya. Nah, bensin itu biasa dipakai untuk apa? Kendaraan. Terus kalau batu bata, remote TV, jam dinding. Sekarang apa energi potensial? Apa energi potensial? Bisa? Betul. Contohnya energi potensial? Baterai handphone, trampolin. Kalau misalkan karet itu loh, karet itu menyimpan energi apa? Elektris. Terus busur. Ketapel. Itu contohnya dari energi potensial, menyimpan energi di dalamnya. Terus ada pegas juga. Ya sekarang Oke teman-teman, bahasa tadi Indonesia buka buku bahasa Indonesia. ini Sekarang kita tetap kipasnya ditaruh di meja aja. Kipasnya tetap di meja. Tes eksposisi. Kalian buka tes eksposisimu. Halo sahabat pintar, kembali lagi bersama Bestari ID di sini. Bestari ID akan membahas seputar materi tentang bahasa Indonesia. Kali ini Bestari ID akan membahas materi tentang teks eksposisi. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar sahabat pintar mengetahui video-video terbaru dari Bestari ID tentunya. Yuk kita kembali ke materi. Sahabat pintar, pernah tidak sih memiliki suatu masalah? Pasti pernah kan? Nah, berdasarkan permasalahan yang sahabat pintar temui, pasti akan muncul suatu pendapat atau argumen. Sama halnya dengan teks eksposisi. Lalu apa sih itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks yang digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan-gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara, harus menyatakan alasan-alasan yang lebih. Berdasarkan definisi teks eksposisi, maka muncul ciri-ciri teks eksposisi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Maksudnya, di dalam teks eksposisi berisi tentang pengetahuan dan informasi berdasarkan objek yang dikaji oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, informasi yang bersifat mengajar. Nah, di dalam teks eksposisi, gaya bahasa yang digunakan harus bersifat mengajar, supaya pembaca maupun pendengar tertarik. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Maksudnya tidak berbelit-belit dan disampaikan secara langsung. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Dalam teks eksposisi, tidak boleh memihak terhadap sesuatu objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, fakta dipakai sebagai alat konkretasi.
Maksudnya, di dalam teks eksposisi harus menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks eksposisi juga memiliki struktur. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Struktur yang kedua adalah argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan tuan. Lestari ID akan menjelaskan semua struktur dari teks eksposisi. Tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi, dan pada bagian ini berupa pendapat umum yang disampaikan oleh penulis. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan yang logis, data hasil temuan atau fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Sedangkan penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang sudah diangkat. Setelah kita belajar definisi, ciri-ciri serta struktur teks eksposisi, maka kita juga harus bisa membedakan fakta dan opini. Apa sih itu fakta? Menurut KBBI, fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini, menurut KBBI, itu adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Nah, demikian dulu pembahasan materi tentang teks eksposisi. Jangan lupa like dan komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, teks eksposisi. Tadi sudah dijelaskan kan tentang teks eksposisi. Di situ ada ciri-cirinya. Di bukumu kan juga ada kan? Teks eksposisi. Ada apa saja yang apa struktur teks eksposisi di dalam itu? Ada apa aja? Pendahuluan. Siapa yang itu? Pendahuluan. Terus? Rehan? Argumentasi. Dan harus ada dapat penegasan ulang. Di situ ada banyak sekali. Terus sekarang Bunda, tadi di dalamnya sini, di dalam pembelajaran kita yang ini, di dalam video ini juga ada fakta dan opini. Apa itu fakta? Yang benar-benar terjadi. Kalau opini, bisa? Yang ada di pikiran kita. Contoh dari kalimat fakta. Siapa yang bisa? Fakta. Bunga mawar berwarna merah itu termasuk fakta atau opini? Fakta. Faktanya juga ada yang berwarna putih, ada yang kuning. Terus kalau yang opini, siapa yang bisa membuat kalimat opini? Opini tentang pemikiran kalian sendiri. Misalkan bunga melati itu sangat menakutkan. Itu kan opini Bunda, karena Bunda tidak suka dengan bunga melati. Pada kenyataannya bunga melati itu sangat indah, baunya wangi. Tuh. Coba ada yang bisa memberikan lagi contohnya teks opini? Mevita? Apa Mev? Radit? Mas Kaleb? Sampai? Oh, nggak bisa. Kalau fakta, fakta itu bunga melati berwarna putih. Selain itu, Mevita, matahari terbit dari timur, itu fakta. Terus, ada yang tahu lagi? Terus Samuel, bumi
yang kita tempati bergerak. Ya, bumi itu selalu bergerak. Terus ada lagi? Apa lagi? Fakta. Fakta kalian tentang di sekolah. Buatlah fakta tentang kehidupan sehari-hari di sekolah. Kalian sehari di sekolah. Kalimat. Buatlah kalimat, kata-kata. Kalimat, ayo. Apa lagi? Fakta. Kalau Bunda di sekolah, setiap hari saya mengajar di kelas 4. Itu fakta. Mas Caleb, Setiap hari saya belajar. setiap hari saya belajar di sekolah. Terus, ya udah. Saya sekolah di SD Betel, itu fakta. Ada lagi? Laura? Iya, saya kelas 4 itu faktanya. Kalau opini, opinimu di rumah bisa, kalimatmu di sekolah bisa, di rumah bisa. Opini, pemikiranmu. Apa kan? Beruang itu jahat. Beruang itu jahat. Beruang. Iya, itu jahat. Beruang itu jahat. Kaleb. Aduh, beruang itu jahat. Apa lagi? Brando itu jahat. Padahal Brando baik. Kan opinimu jahat. Brando itu ahlinya Kaleb. Ada lagi? Siapa lagi? Opini, pemikiranmu sendiri. Apa Samuel? Apa Samuel? Ayo. Apa Vito? Menurut saya menjijikan. Eh? Menurut saya menjijikan. Ya itu kan opini. Menurut saya mendosikkan lah. Apa Chelsea? Kucing itu tantrum. Tantrum. Lah kenapa kucingnya kok tantrum? Apa? Kucing itu tantrum katanya Chelsea. Opininya dia tantrum kucingnya, marah-marah. Ya. Kucing itu galak sekali. Kucing itu jahat. Kucing itu sangat kasar. Itu opini. Padahal kucingnya lembut. Kucing suka mencuri makanan. Kucing suka mencuri makanan. Di tempatnya Kaleb mungkin itu kucingnya. Gak berani masuk ke rumah Kaleb karena ada Brando. Ada lagi? Sekarang teks eksposisi. Tadi contoh-contoh teks eksposisi kan ada di berita, ada pengumuman. Sekarang Bunda pengen tahu satu pengumuman, satu teks eksposisi yang kalian tahu. Informasi apa yang terdapat di bukumu itu, teks eksposisi contohnya misalkan itu tentang apa? Iya, mengenal mikrohidro. Itu adalah teks mengenal mikrohidro. Itu tentang mikrohidro. Jadi pengetahuan atau informasi tentang mikrohidro. Kalian harus mengetahui tentang mikrohidro. Itu ada di situ. Apa itu mikrohidro? Terus setelah itu di sini ada air. Mikrohidro adalah mesin kecil. Nah, teks eksposisi itu berisi tentang informasi-informasi penting di situ. Setelah itu sekarang coba kalian buka matematika volume 2. Lala dan Sisi sedang mandi hujan bersama di halaman rumah. Di halaman tersebut terdapat sebuah ember yang sudah penuh terisi air hujan. Kemudian, Lala mengajak Sisi untuk berlomba memasukkan air dari ember ke dalam gelas yang berukuran sama besar, yaitu 100 ml. Lala dan Sisi menggunakan sendok yang berbeda. Lala menggunakan sendok makan untuk memasukkan air ke gelas, sedangkan Lily menggunakan sendok teh. Siapakah yang akan menang? Kita semua tahu kalau sendok makan berukuran lebih besar di Matematika kamu halaman 105 itu.
sedang mandi hujan. Kalian lihat. Di situ ada pengukuran volume dengan satuan tidakku, ya toh? Apa volume? Ada yang tahu? Kadit? Ukuran 3 dimensi dan ukuran yang diisi oleh objek atau zat. Coba kalian amati itu di gambar di bukumu halaman 104 toh? Itu ada satu ember. Satu ember itu berisi air full. Kalian kan tidak tahu berisi airnya itu penuh itu berapa, volumenya berapa airnya itu. Kan kalian tidak tahu toh? Caranya dengan di sini menggunakan gelas. Airnya tadi dipindah ke gelas. Ada berapa gelas? Seperti kalian yang mengukur kemarin itu membuat es krim. Berapa gelas susu yang kalian masukkan ke dalam kaleng? Ya toh? Kemarin kan menghitung itu toh. Kelompoknya kita ada berapa? Susu, berapa gelas susu? Yang waktu itu kemarin 1,5 gelas susu. Kelompoknya Devon 3 gelas. Itu dari satu itu loh. Satu kotak susu berisi berapa? 3 gelas air, 3 gelas susu. Ini juga sama. Satu ember ini berisi berapa gelas? Berapa? 9. Terus selanjutnya, jika ada ini berarti kan lagi gambarnya. Jika ada ember yang berwarna merah itu kan lebih besar. Dia tidak dipindah ke gelas, tapi mengukurnya dengan ember yang lebih kecil. Jadi ada berapa ember yang ada di sana? 4 ember kecil. Tapi jika dimasukkan ke dalam gelas akan jadi satu ember itu ada berapa gelas? Ember kecil? 9. Terus setelah itu, jika satu ember itu tadi dimasukkan di ember yang lebih kecil, ada berapa? Ada berapa ember itu? 4. Jadi dari satu ember besar bisa menjadi 4 ember kecil dan menjadi 9 gelas kecil. Itu satu embernya. Kalau 9 dikalikan 4 berapa gelas? 36. Makasih ya Jaksi. 36. Oke, sekarang kita mau mempraktekkan itu. Sekarang bukumu yang matematika saja yang dikeluarkan, yang lainnya dimasukkan ke dalam tas. Sebentar ya. Bersama di halaman rumah. Di halaman tersebut terdapat sebuah ember yang sudah penuh terisi air hujan. Kemudian, Lala mengajak Sisi untuk berlomba memasukkan air dari ember ke dalam gelas yang berukuran sama besar, yaitu 100 ml. Lala dan Sisi menggunakan sendok yang berbeda. Lala menggunakan sendok makan untuk memasukkan air ke gelas, sedangkan Lily menggunakan sendok teh. Siapakah yang akan menang?
berapa gelas nanti? Satu lain. Berapa? Dua gelas yang punyanya Jevon. Oke, selanjutnya bentar ya, Pon. Kevita. Kalian siapkan pertanyaan nanti untuk laporan. Kan mau tadi Dona, masukkan yang benar. Berapa gelas? 2 gelas. Oh sama. Seperti punya Jevon. 2 gelas. Ada berapa ember itu? 1/4 ember. Coba kelompoknya kalian. Ibu. Sama kayak itu. Oke. Ini kurang. Masukkan kalian yang mau. Ada berapa gelas? 3 gelas. Banyak. Kelompok Radit. Sudah enggak apa-apa. Setiap kelompok berbeda-beda. Kelompoknya Devon tadi ada berapa? 2 gelas. Oh, 2 gelas dari Mbak Fu atau ini tadi botolnya ya? Dari 1,5 botol. Kelompoknya Kevita dari 1 botol itu menjadi berapa gelas? Menjadi 2 gelas. Kelompoknya Lelek menjadi 3. Dari 1 botol itu menjadi 3 gelas. Kelompoknya Radit jadi berapa? Dari 1 botolnya Nandu jadi 1,5 gelas. Nah kan setiap anak berbeda. Selanjutnya itu nanti kalian simpulkan. Di situ tadi ada gelas A, B, dan C, tapi kan sama tadi kan gelasnya 1. Jadi nanti kalian simpulkan volumenya itu. Punyanya Radit 1, yang satunya 1,5 ya. Kamu lihat tadi sudah kasih. Kalian tulis di situ dan juga di baliknya. Ada beberapa pertanyaan itu pertanyaan diskusi. Kalian diskusikan ya. 1 kelompok.
ditulis di situ ya. Ada Mas Radit, ada Mas Kaleb. Oke, waktu mengerjakan 15 menit, jadi nggak usah terburu-buru. Kelompok itu berdiskusi, kelompoknya satu ini. Diskusi bersama. Dan kalau juga bisa ditanyakan juga. Nah, tadi bolonmu ada berapa? 2. Nah, itu volumenya itu sama semua, sama rata tadi. Nah, kamu harus bagi botol benar. Ada yang bisa dibantu Mas Radit? Ya, silakan. Kenapa? Ini nanti kamu gelasmu ini volumenya berapa? 3 boleh berarti kan? Yang A, satu gelasmu ini, satu gelasmu. Bisa? Berarti kan ada 3 marker. Sudah, ini bagikan yang teks eksposisi. Ini yang teks eksposisi. Kerjakannya bersama lo ya. Kerjakan satu-satu. Ini yang kipas. Yang teks eksposisi itu kalian mencari yang di halaman 27, energi biomasa. Energi biomasa, energi alternatif masa depan itu kalian cari teks eksposisinya terletak di mana? Yang bahasa Indonesia. Ada yang perlu ditanyakan? Boleh tanya. Tanya gratis, tidak dilarang. Kenapa? Kalian? Ya, yang eksposisi yang termasuk tadi teks eksposisi ada ciri-cirinya apa saja? Yang masuk ke eksposisi yang mana? Ayo, bukumu bahasa Indonesia itu halaman 27. Bisa?
Oke. Sudah? Oke, berhenti mengerjakan. Nah, sekarang kalian kan sudah mengerjakan 3 tahun tadi kan? Sekarang presentasikan di depan. Presentasi matematika tentang volume dan bahasa Indonesia teks eksposisi. Oke, kita mulai dulu dari kelompok karet. Silakan, cepetan maju. 2 bahasa Indonesia, teks eksposisi dan matematika. Yang lain diperhatikan. Setelah ya. Karet, set, lahirin. Hari dan tanggal. Kamis, tanggal 11, bulan 12, 2005, kelas 4 SD. Tujuannya bukan. Tujuannya bukan. Tidak usah langsung presentasikan dari hasil perjalanan tadi. Data pengalaman kelas A 1 kelas penuh, kelas B 1 kelas penuh, kelas C 1 kelas penuh. Berdasarkan percobaan berapa volume kelas A 1 kelas penuh. Berdasarkan percobaan manakah botol yang memiliki volume lebih sedikit sama. Berdasarkan percobaan manakah botol yang memiliki volume lebih banyak sama. Berikan volume dari ukuran yang terkecil hingga yang terbesar sama juga. Sama ukuran gelasnya tadi. Gelasnya berarti berapa jumlah gelasnya tadi? 3 gelas dengan ukuran yang sama. Satuan apa yang kalian gunakan dalam mengukur volume untuk benda gelas? Satuannya apa? Sentimeter, meter, atau kilometer? Atau mili? Mili. Kesimpulan, volume dalam satu botol penuh adalah 3 gelas. Sekarang yang bahasa posisi. Yang bahasa Indonesia. Yang kemarin bisa dari Baca tadi bahasa posisi. Biomasa adalah materi organik atau bahan hidup yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Biomasa dari tumbuhan bisa digunakan untuk membuat energi. Betul, silakan. Terima kasih kelompoknya Mas Saleh. Selanjutnya kita tunggu kelompoknya. Silakan yang maju Mas Rakit. Nama kelompok Radin Samuel Fernando, pada tanggal Kamis 11 bulan 12 2025, kelas SD. Data pengamatan gelas A penuh, gelas B setengah. Berdasarkan percobaan
Hubungan yang kecil tindak memutuskan B. A. Misalkan apa yang kalian gunakan dalam bentuk solusi kebetulan tidak mampu. Kesimpulan si penuh perangkat dari 1,16 jadi betul langsung untuk mengisi penuh yang bebas. Biomasa adalah materi organik atau bahan hidup yang berasal dari tumbuhan atau bahan atau hewan. Biomasa dan tumbuhan bisa digunakan untuk membuat energi membuat energi. Kotoran hewan bisa diubah menjadi biogas, bioetanol menjadi alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Penggunaan biomasa bermanfaat untuk mengurangi polusi karena energi yang dihasilkan sumber dari bahan organik yang dapat dikembangkan. Terima kasih Bang Koladin. Sekarang Mevita. Hah? Enggak, tuh. Nanti yang paginya nanti sudah tanya jawab itu. Iya, yang di bawah. Nama kelompok yang kita sudah oleh Chelsea. Hari dan tanggal 14 hari Kamis kelas 4. Ini namanya ada yang mau bertanya? Tanya. Silakan bertanya. Ayo, Mas Khaled silakan bertanya karena jawab dulu. Apa hal? Ayo, Led. Tanyakan ke kelompoknya mereka juga ada pertanyaan. Mas Radit? Ya,
biomasa. Apa saja yang dapat dibuat dari biomasa tadi? Apa saja? Itu kan ada. Ini apa aja? Lagi? Mungkin kelompok yang lain saya yang tahu. Apa tadi Mbak Bisa? Energi apa yang dihasilkan dari biomasa? Apa saja? Ayo, Adit? Apa lagi? Apa? Listrik. Terus? Bisa untuk membuat listrik, dimanfaatkan untuk memasak. Dari kompos arang itu juga bisa kompos arang itu dari apa? Ini kan ada bacanya. Dari kayu itu dibakar. Ini loh kayu bakar itu sebagai bahan bakar. Jadi untuk memasak, gitu. Terus kompos ini gambarnya. Yang dibuat kompos. Kompos itu apa toh? Ini loh. Berarti kotoran hewan. Kompos itu adalah pupuk. Dijadikan biomasa. Nanti ada zatnya itu bisa dijadikan apa? Gas untuk memasak. Itu bisa dimanfaatkan untuk memasak. Kayu yang ditebang itu, ditebang orang-orang, kayu jati atau kayu tebang itu akan dibakar, artinya menjadikan arang. Arang yang itu buat bakar sate. Ya kan, kalian bakar sate, bakar jagung itu pakai apa? Arang itu dari mana? Dari biomasa ini. Terus alternatif lain, kalau LPG habis apa? Kita bisa memanfaatkan ini juga dari gasnya itu. Setelah itu nanti akan dibuat memasak. Oke? Terima kasih Mbak kelompok Mevita. Terakhir kelompoknya Rehan. Silakan. Presentasi kita kelompok Evan, Bunda, Isra, Rehan, Ari, Angga, Danis, Angga,
tadi dan biomasa, pengukuran volume. Bertanya? Silakan menanyakan. Apa yang mau bertanya? Ayo. Kelompok kalian ada lagi? Hadis? Kelompok Cia? Evita? Bisa? Manfaat dari energi biomasa apa tadi? Silakan Mas Eko, tahu silakan. Manfaatnya buat kompos, terus apa lagi? Manfaatnya untuk menanam untuk pupuk, kompos untuk pupuk, apa lagi? Untuk memasak, terus untuk memasak, buat pupuk, terus ada lagi? Itu juga bisa. Apa lagi? Kelompoknya siapa lagi mau bertanya? Chelsea, apa? Ada yang bertanya lagi? Oh, kamu mau bertanya? Sudah ada yang bertanyakan. Oke, baik. Silakan. Terima kasih kelompok Vito. Silakan duduk. Oke. Mantap. Lagi biar tidak lupa. KKBD-nya kamu kumpul nanti sudah ambil. Mana Kit? Ya sudah. Mana yang boleh? KPT-nya mana? Sudah loh. Semua ya ini. Oke. Sekarang kalian kan sudah menyimak semua materi yang Bunda berikan tadi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan ke Bunda. Materinya mungkin yang belum paham, boleh tanya, silakan. Sampai mana yang belum paham? Sudah paham semua, kalau sudah tanyai loh ya. Sudah beri pertanyaan loh. Sudah paham? Benar? Sekarang Bunda tanya. Apa biomasa itu? Ayo, angkat tangan yang bisa, yang tahu apa itu biomasa. Ayo. Apa itu? Biomasa adalah materi organik asal bahan hidup yang berasal dari tumbuhan atau tumbuhan. Contohnya apa saja? Banyak Pertanyaan kelompoknya siapa? Kelompok kalian. jerami, Terus kayu, kayu. Apa lagi? Kairin. Kotoran hewan. Biomasa itu bisa dipergunakan untuk apa? Mevita? Membuat energi. Selain itu untuk apa lagi? Habis kompos. Terus untuk apa lagi? memasak,
memasak. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari biogas itu. Contohnya kompos. Kompos itu kan banyak kan, pupuk kompos itu yang diambil dari apa? Kotoran hewan, terus tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dari mana? Masa tumbuhan cuma buat tebang nih, terus buat ini pupuk. Jadi kalau kalian menyapu halaman rumahmu banyak daun-daun yang berguguran, ya daun-daun itu dikumpulkan menjadi satu, ditempatkan di tempat, biasanya digali lubang, nanti ada tempatnya sendiri. Itu nanti kalian tunggu beberapa minggu ya, biasanya beberapa minggu sampai itu daunnya itu nanti akan lembab. Itu bisa untuk menjadi pupuk kompos. Tapi kalau yang hewan kan dari kotoran hewan, biasanya kan kotoran kambing, ayam yang saya paling sering, dari sapi, kotoran sapi itu tidak langsung bisa dipergunakan, tidak langsung bisa kamu ngambil kotoran hewan dan taruh di tumbuhan, mati nanti tumbuhanmu karena itu panas, kotoran hewan itu panas, jadi didiamkan dulu sama, ya makanya itu dibuat seperti biomasa itu tadi didiamkan dulu, nanti lama baru bisa untuk menjadi pupuk. Sekarang yang energi yang bisa terbarukan itu apa saja? Contoh energi terbarukan. Energi cahaya matahari. Mas Kaleb? Sama. Ada yang lain? Ada? Apa deh Bang? Kalau yang tidak terbarukan, apa saja? Apa? Batu bara. Apa lagi? Yang tidak terbarukan. Selain batu bara, apa Dit? Minyak bumi. Terus apa lagi? Selain batu bara dan minyak bumi? Emas. Emas ya, itu dari baru banyak lama sekali. Terus sekarang yang masih belum mengerti tentang energi dan tes eksposisi tentang bahasa Indonesia, biogas, siapa yang masih belum paham? Sekarang matematika, volume, menghitung volume, siapa yang masih belum paham? Jika Bunda tadi menggunakan galon besar, apakah jumlah gelasnya itu akan sama? Kenapa? Kenapa kok tidak sama? Kenapa? Yo, karena apa? Iya, volumenya kan juga lebih besar. Jadi kan berbeda. Gelasnya juga akan memerlukan gelas yang lebih banyak. Kalau ember juga memerlukan ember juga yang lebih banyak. Oke. Terus sekarang, jika tadi Bunda menggunakan kan satu botol. Jika Bunda punya botolnya seperti Devon, ya, apakah jika Bunda menggunakan gelas yang lebih kecil dari ini jumlahnya juga akan sama? Berbeda. Kenapa berbeda? Kan punya Devon segini nih, gelasnya tadi kan segini, Bunda berubah, gelasnya jadi lebih kecil. Apakah jumlah gelasnya sama 3 gelas? Beda. Kenapa? Karena karena beda. Gelasnya kan tadi kan besar, jadi volumenya besar. Kalau Bunda menggunakan gelas yang lebih kecil, volumenya juga akan lebih kecil. Oke, ada lagi? Mengapa matahari sangat bermanfaat? Kenapa matahari sangat bermanfaat untuk kita? Kenapa? Kenapa?
bisa berisi informasi atau data. Ya sama. Kalian pernah membuat teks eksposisi? Sudah pernah membuat eksposisi? Pernah, dikatakan di Mati. Oh, di bukumu ya. Sekarang contoh, ya, tadi kan sekarang contoh teks eksposisi. Ayo, siapa? Silakan angkat tangan. Contoh teks eksposisi. Siapa yang bisa memberikan contoh teks eksposisi? Kan berisi tentang informasi. Nah, contohnya apa? Berita ya. Contohnya berita apa? Menanyakan tentang apa berita itu? Tentang apa? Sumatera. Ya, Sumatera. Banjir. Apa itu? Apa? Aceh kena banjir. Nah, sekarang kan lagi marah ya. Sekarang lagi booming beritanya itu tentang banjir. Itu merupakan teks eksposisi juga. Karena berisi tentang informasi. Oke, berarti kalian sudah mengerti, sudah paham tentang materi hari ini. Oke, sekarang boleh beres-beres, dimasukkan bukunya, dibersihkan, dirapikan, dimasukkan semua. Jangan ada yang tertinggal. Tanggung jawabnya, ayo. Sekarang bereskan dulu. Sudah? Kalian boleh lihat Bunda punya apa? Kita mainan dulu sebentar. Ya. Kalau speedonya Bunda arahkan ke sini, kalian ke kanan. Kalau ke sini berarti ke kiri. Oke? Kalau ke depan, mundur sini. Kalau berbelakang ke belakang. Oke? Oke, kita mulai. Bisa? Bisa. Perhatikan. Siap? Siap. Kemana ini? Nah, Pak Irin kok ke sini? Ke kanan Pak Irin. Tangan kanannya mana? Yo. Pak Irin ke sini. Sini. Lagi? Nah, sekarang Bunda mau ngomong. Kalian melakukan kebalikannya Bunda omongkan. Kebalikan. Berdiri. Nah. Berdiri. Gak apa-apa, habis ngomong gak apa-apa. Duduk. Duduk. Jalan. Berlari. Berdiri. Nah, Raden. Lagi. Berdiri. Duduk. Jalan. Lompat. Lompat ya. Lompat. Berdiri. Nah, oke. Sekarang kita akhiri kegiatan di hari ini karena jamnya sudah menunjukkan jam kurang, oke? Hari ini kita berdoa, silakan memimpin doa Mas Devon. Semuanya angkat tangan, tutup mata. Sikap doanya baik. Terima kasih untuk belajar di hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Kalian sangat luar biasa. Semuanya hebat-hebat. Oke? Baik. Setelah ini kita akan pulang. Mas Devon sudah berdoa. Jangan lupa untuk materi pembelajaran besok disiapkan di rumah belajar. Terus biasakan untuk bersihkan kita sampah-sampah yang ada di bawah atau di meja, di kolong meja, dibuang dulu, dirapikan, oke? Nah, beresin barang-barang kalian, ayo, jangan ada yang tertinggal. Ya, 3. Nah,
lihat? Terima kasih untuk hari ini. Yang perempuan boleh pulang. Cantik, berdiri. Kalian Berdiri.